Bayangkan, di tengah negara yang dikenal sebagai kiblat budaya barat, ribuan orang justru memilih masuk Islam. Di negeri yang dihiasi pub dan klub malam, masjid-masjid justru makin ramai. Dan mengejutkannya lagi, banyak di antara mereka yang masuk Islam adalah anak muda, perempuan, bahkan mantan ateis. Tapi, kenapa kita jarang dengar kabarnya? Apakah ini memang tidak diberitakan? Atau sengaja disembunyikan? Sebelum kita lanjut, yuk bantu support channel ini dengan subscribe, like, dan komentar, agar kami bisa terus menghadirkan konten-konten informatif dan membuka tabir kebenaran yang sering luput dari perhatian. Islam tumbuh subur di negeri sekuler. Inggris dikenal sebagai negara sekuler, dengan budaya yang jauh dari nilai-nilai Islam. Namun faktanya, justru di sanalah Islam tumbuh paling cepat. Berdasarkan data dari The Muslim Council of Britain, MCB, dalam laporan mereka tahun 2021, diperkirakan ada lebih dari 100.000 mualaf di Inggris, dan angka ini terus bertambah setiap tahunnya. Laporan dari Fight Matters, sebuah organisasi lintas agama, bahkan menyebut bahwa setiap tahunnya ada sekitar 5.000 hingga 6.000 orang Inggris yang bersyahadat. Dan menariknya, lebih dari 60% mualaf tersebut adalah perempuan. Ya, perempuan kulit putih, berpendidikan, dan sebagian besar berasal dari keluarga kelas menengah. Mereka bukan orang miskin, bukan orang terpaksa. Mereka memilih Islam dengan sadar dan sepenuh hati. Fenomena yang tidak dipublikasikan? Pertanyaannya, kenapa data ini jarang kita dengar? Media-media besar seperti BBC, The Guardian, atau bahkan CNN, nyaris tidak pernah menyoroti gelombang mualaf ini secara serius. Kalaupun diberitakan, seringkali dibalut narasi, konversi aneh, atau sekadar pilihan personal. Padahal, di sisi lain, media cepat sekali membesar-besarkan isu negatif yang berkaitan dengan Islam. Teroris, Islam. Ekstremisme, Islam. Radikalisme, Islam. Tapi saat ribuan orang barat justru memeluk Islam, diam. Seolah tak terjadi apa-apa. Kenapa bisa begitu? Banyak yang menilai, ini adalah bentuk ketakutan. Ketakutan bahwa jika masyarakat tahu kebenaran tentang Islam, maka akan banyak yang ikut memeluknya. Dan tentu saja, itu menjadi ancaman bagi sistem sekuler, kapitalis, bahkan elit penguasa. Siapa saja mereka yang masuk Islam? Fenomena mualaf di Inggris bukanlah fenomena biasa. Banyak di antara mereka yang dulunya anti-Islam, bahkan membenci Muslim. Contohnya, Lauren Booth, jurnalis dan presenter TV, sekaligus adik ipar mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair. Ia masuk Islam pada tahun 2010, setelah melakukan perjalanan ke Palestina dan menyaksikan langsung kehidupan umat Islam di sana. Saya merasa damai di tengah-tengah mereka. Dan untuk pertama kalinya saya merasa menemukan makna kehidupan, ujarnya dalam wawancara dengan The Guardian. Ada juga Jay Palfrey, seorang YouTuber Inggris yang sempat dikenal sebagai backpacker sekuler. Setelah perjalanan ke negara-negara Islam seperti Mesir dan Turki, ia memutuskan bersyahadat di Masjid Cambridge. Kini, kanal YouTube-nya banyak membahas tentang Islam dan spiritualitas. Dan tentu, masih ada ribuan nama lain, mulai dari mahasiswa, aktivis, guru, perawat, seniman, hingga mantan militer. Mereka bukan orang-orang yang buta informasi. Sebaliknya, mereka justru semakin yakin masuk Islam setelah riset dan diskusi panjang. Alasan mereka memilih Islam. Apa yang membuat orang Inggris masuk Islam? Berikut beberapa alasan yang paling sering muncul dari pengakuan para mualaf. Kejelasan tauhid. Konsep Tuhan yang esa dalam Islam dinilai sangat logis dan tidak membingungkan seperti konsep Trinitas dalam Kristen. Struktur hidup yang jelas. Islam mengatur segala aspek kehidupan, dari ibadah, makan, tidur, berpakaian, hingga hubungan sosial. Kedamaian batin. Banyak dari mereka merasa kosong secara spiritual di tengah budaya barat yang materialistik. Islam mengisi kekosongan itu dengan makna hidup yang dalam. Kedekatan komunitas. Umat Islam dikenal sangat peduli pada sesama, saling memberi salam, berbagi makanan, dan merayakan momen kebersamaan. Keindahan Al-Quran. Banyak yang memutuskan masuk Islam setelah membaca Al-Quran, bahkan hanya satu ayat. Konsistensi nilai. Islam tidak berubah mengikuti zaman.
Prinsipnya tetap dan tegas. Bagi banyak orang, ini adalah bentuk keteguhan moral yang langka di era modern. Perempuan mualaf, pencarian makna dan perlindungan. Fakta yang cukup mengejutkan adalah bahwa mayoritas mualaf di Inggris adalah perempuan. Lalu, kenapa banyak perempuan barat masuk Islam? Studi dari University of Cambridge mengungkap bahwa sebagian besar dari mereka tidak merasa tertindas dengan hijab, bahkan sebaliknya. Mereka merasa lebih dihormati, lebih terlindungi, dan lebih memiliki kendali atas tubuhnya. Saat saya mengenakan hijab, orang menilai saya dari pikiran dan karakter, bukan dari bentuk tubuh. Ujar Aisyah, seorang mantan model yang kini menjadi mualaf. Bagi mereka, Islam justru menjadi pembebasan dari standar kecantikan palsu dan tekanan seksualisasi tubuh perempuan yang marak di budaya barat. Islam masuk ke lingkungan elit dan akademisi. Islam tidak hanya diterima di kalangan kelas bawah. Justru banyak mualaf berasal dari kalangan elit intelektual. Sebagai contoh, Dr. Tim Winter, dosen teologi di Cambridge, yang dikenal dengan nama Abdul Hakim Murad, adalah salah satu tokoh Muslim Inggris yang disegani di dunia akademis. Ia masuk Islam setelah mempelajari sejarah filsafat Timur dan menyimpulkan bahwa Islam adalah agama paling logis dan lengkap. Selain itu, Mark Hamza Hansen, seorang ahli hukum dan filsuf asal Inggris, juga memeluk Islam dan kini dikenal sebagai salah satu intelektual Muslim Barat paling berpengaruh. Media sosial, senjata baru dakwah. Di saat media arus utama diam, dakwah Islam justru tumbuh subur lewat media sosial. YouTube, TikTok, Instagram, semua menjadi ladang dakwah bagi para mualaf dan Muslim Inggris. Akun-akun seperti Ali Dawah, Smile Dua Jannah, hingga Muhammad Hijab, menjadi ikon dakwah modern yang menjangkau jutaan audiens. Mereka menyampaikan Islam dengan gaya ringan, rasional, dan terbuka. Dan banyak mualaf yang mengaku masuk Islam setelah menonton video-video mereka. Meski menemukan hidayah, perjalanan para mualaf tak selalu mudah. Banyak di antara mereka yang ditolak oleh keluarga, kehilangan pekerjaan, atau dijauhi teman-teman. Namun hebatnya, mereka tetap teguh. Saya kehilangan orang-orang di sekeliling saya, tapi saya menemukan Allah. Itu sudah cukup. Demikian pengakuan seorang mualaf di London dalam film dokumenter The Converts. Selain itu, beberapa juga mengalami diskriminasi di tempat umum, diledek karena memakai jilbab, atau diragukan ketulusannya oleh sebagian Muslim sendiri. Islam akan jadi agama terbesar di Inggris? Sensus tahun 2011 mencatat bahwa sekitar 2,7 juta Muslim tinggal di Inggris, atau sekitar 4,8% dari total populasi. Namun sensus terbaru tahun 2021 menunjukkan kenaikan signifikan, dengan jumlah Muslim Inggris mencapai 4 juta jiwa atau hampir 7% dari populasi. Jika tren ini terus berlanjut, ditambah dengan tingginya angka konversi, Islam diperkirakan akan menjadi agama terbesar di Inggris dalam beberapa dekade mendatang. Hal ini bahkan sudah diprediksi oleh Pew Research Center pada tahun 2017, yang menyatakan bahwa Islam adalah agama dengan pertumbuhan tercepat di Eropa, termasuk Inggris. Fenomena ribuan orang Inggris masuk Islam bukan sekadar statistik. Ini adalah bukti bahwa fitrah manusia akan selalu mencari kebenaran. Meski dibungkam media, ditutup narasi, dan diselimuti prasangka, Islam tetap bersinar. Kita perlu menyuarakan ini bukan karena ingin menang jumlah, tapi karena ini menunjukkan bahwa Islam bisa diterima oleh siapa saja. Laki-laki, perempuan, kaya, miskin, kulit putih, kulit hitam. Karena Islam bukan agama bangsa, tapi agama kebenaran. Dulu, banyak yang menyangka bahwa Barat adalah musuh Islam. Tapi kini, justru dari Baratlah, suara-suara kebenaran Islam mulai bergema. Ribuan mualaf di Inggris hanyalah satu contoh. Fenomena serupa terjadi juga di Prancis, Jerman, Belanda, Amerika, dan Australia. Islam tidak butuh dipaksakan, cukup dikenalkan. Dan manusia yang jujur pada dirinya sendiri akan merasakannya. Kesimpulan, ribuan orang Inggris masuk Islam setiap tahun. Mayoritas adalah perempuan. Fenomena ini sering tidak disorot media arus utama. Alasan utama konversi, ketenangan batin, keindahan Al-Quran, dan kejelasan konsep Tuhan. Tantangan berat dihadapi para mualaf, namun mereka tetap istiqomah. Islam diprediksi akan menjadi agama mayoritas di Inggris beberapa dekade mendatang.
Jika kamu merasa video ini membuka pikiran dan menambah wawasan, bantu kami sebarkan. Klik tombol like, subscribe, dan komentar di bawah. Menurut kamu, kenapa banyak orang Barat masuk Islam? Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.